Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurra wa hadratul jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Baitul Taqwa yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini, di pertengahan bulan Syawal, kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga ini menjadi modal kita untuk terus menambah khazanah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali taklim, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat. Yang telah tiada, semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan segala kegiatan di Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh, salehah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kita, wabil khusus yang tinggal di sekitar Masjid Baitul Taqwa ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, dikaruniai sehat afiat al-hadiniyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhlillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu agenda yang biasanya banyak dilakukan oleh kita pasca Ramadan, pasca Idul Fitri adalah halal bihalal. Halal bihalal ini kalau dilihat dari sisi bahasa kayaknya berbahasa Arab, tapi kalau dicari di kamus bahasa Arab nggak ketemu. Justru akan ketemu kalau dicari di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau dipotong-potong, halal bihalal memang ada dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam satu rangkaian halal bihalal nggak ada. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia justru malah ada, yaitu kegiatan saling mengunjungi antar kerabat dan saudara dan saling memaafkan. Itu definisi halal bihalal dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari sisi sejarahnya, ada dua versi. Versi yang pertama yaitu ada kamus dalam bahasa Jawa Belanda pada tahun 1938. Itu sudah mulai diperkenalkan, dicatat, atau pertama kali yang mengucapkan itu para pedagang imigran dari Arab. Sama seperti kalau di sekitaran Masjidil Haram menawarkan pagi-pagi begini pulang sholat subuh, menawarkan makanan, menawarkan minuman sambil bilang halal, halal, halal. Biasanya kalau pulang dari ini kan
di pinggir-pinggir jalan sambil roti sama minuman halal halal halal. Nah itu pertama kali dulu para pedagang Arab yang ada di sekitaran Solo mengucapkan itu. Itu sisi atau versi pertama. Kemudian versi yang kedua yaitu pasca proklamasi kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini diproklamasikan pada bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan, Presiden Soekarno mengumpulkan beberapa tokoh. Di antaranya ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Di antaranya permintaan Presiden Soekarno saat itu meminta untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan saat itu supaya menyatukan visi misi untuk membangun Indonesia. Kemudian yang mengusulkan yang pertama saat itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dan kemudian oleh Presiden Soekarno mulai dilaksanakan pada tahun 1948. Dan kemudian sampai sekarang mulai dari instansi tertinggi pemerintah sampai kita di lingkungan RT RW, perusahaan, kantor tempat kita kerja mengadakan acara halal bihalal. Maka kalau dilihat dari sisi sejarah ini, halal bihalal itu budaya, bukan ajaran agama secara tekstualnya. Makanya kalau budaya dilakukan kapan saja boleh, dengan apa caranya ya monggo. Wong ini ajaran budaya. Kalau ajaran agama mau di mana saja sama persis, Pak. Zuhur itu ajaran agama 4 rakaat. Kalau memang tidak ada uzur, mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Jepang, mau di Afrika sama. Tapi kalau budaya, ya kadang di Jakarta beda, di kampung kita masing-masing, di Jawa, di Sunda, di Sulawesi mungkin beda, karena ini budaya. Nah kalau di kampung saya dulu, kalau habis lebaran berkunjung ke rumah saudara, ke rumah keluarga, yang diucapin Sugeng Riyadi. Kalau orang Sunda tahu. Lah kalau orang Jawa dulu asal berkunjung ke rumah saudara, dari rumah ke rumah mengucapkan Sugeng Riyadi, selamat hari raya. Kalau di Jakarta apa nih? Kalau di Jakarta pokoknya minal aidin wal faizin, kelihatannya Arab. Ini budaya, Pak. Mau pakai bahasa apa ya terserah. Wong ini budaya. Tapi kalau kita mau ngikut apa yang dulu dilakukan oleh para sahabat, ketika selesai melaksanakan atau pulang dari sholat Idul Fitri, ketika berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minka. Dalam teks lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kalau dulu para sahabat bertemu dengan sahabat yang lain pulang dari sholat Id, ucapannya yaitu. Kalau kita mau niru para sahabat, yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Atau dalam redaksi lain, taqabbalallahu minna wa minka. Kalau mau niru sahabat. Nah terus esensi atau isi dari halal bihalal itu apa? Walaupun secara tekstual halal bihalal itu budaya, tapi terinspirasi dari ajaran agama, atau isinya adalah ajaran agama. Bungkusnya, casingnya itu budaya. Halal bihalal itu nggak ada di negara lain, adanya cuma di Indonesia. Tapi isinya kalau kita amati, halal bihalal atau berkunjung ke rumah saudara, pertama tentu silaturahmi. Mau disebut silaturahim ya monggo, silaturahmi silakan. Kalau ngikuti bahasa Arab ya silaturahim, tapi kalau kita orang bahasa Indonesia nyebutnya silaturahmi. Yang benar yang mana? Sama-sama benar.
Kita itu ngucapin udah terlanjur keliru aja, kalau udah terbiasa ya aman-aman saja ya. Takjil itu Pak. Takjil itu aslinya orang yang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Malam 25 mau pulang kampung, datang ke sini bayar zakat fitrah, itu namanya takjil. Cuma di Jakarta ini dan sekitarnya udah terlanjur kalau takjil itu jadi makanan pembuka buka puasa. Nah, coba ibu-ibu kalau mana Bu nyari takjil, ya udah terlanjur, ya biarin lah, mau enggak dosa ini ya. Lagi ucapan yang kalau dari sisi bahasa kurang pas tapi udah terlanjur, mahram, muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Ketika Bapak Ibu, nah sebentar lagi saudara-saudara kita yang berkesempatan haji berangkat ke sana sudah memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Cuman di kita terlanjur untuk orang-orang yang haram dinikah nyebutnya muhrim, deket-deket bukan muhrim. Ya memang bukan, enggak lagi pakai baju ihram. Yang bener kalau ngikutin bahasa mahram, tapi udah terlanjur. Lalu sesuatu yang enggak pas kalau udah terlanjur ya kelihatannya pas. Lah sama kayak silaturahim sama silaturahmi. Kalau bahasa Indonesia yang kita jumpai, kalau patokan bahasa Indonesia yang benar itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tulisannya silaturahmi. Tapi kalau dari sisi Arabnya ya silaturahim, sama-sama benar. Nah, dalam halal bihalal itu yang pertama tentu silaturahmi atau silaturahim itu. Nah, ini bersumber dari ajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajin silaturahmi atau silaturahim. Lah kok bisa meluaskan rizki? Kita ini Pak dikaruniai rizki oleh Allah itu terkadang kan melalui perantaraan orang lain. Kita dapat kerjaan, dapat bisnisan itu terkadang melalui perantaraan orang lain. Lah kita bisa memperoleh itu kalau kita rajin silaturahim atau silaturahmi. Lah kalau bahasa orang Jawa ndepeprek aja di rumah, siapa yang tahu kita? Walaupun ilmu kita sundul langit itu bahasa Indonesianya mentok langit dulu, saking tingginya mentok langit. Tapi kalau kita nggak mau sosialisasi, nggak mau kenal dengan tetangga, siapa yang kenal kita? Kita sampai punya dagangan laku, itu kan karena diiklanin. Iklan itu kan ya silaturahmi itu. Kita misalnya sering ngobrol, apalagi dulu kalau orang kampung, di kampung saya itu kalau habis sholat maghrib sampai isya itu nggak ada yang pulang. Kalau bahasa orang sono ngadu bako, duduk di teras itu sambil melinting rokok. Ya itu biasanya disitulah wasilahnya orang dapat kerjaan. Sawahnya si Onono butuh kuli, terus saya punya kambing, saya mau jual ini, siapa yang mau beli? Loh itu jadi ajang untuk memperoleh rizki yang dari Allah melalui saudara-saudara kita. Lah itu kan silaturahmi. Lalu kita depeprek aja di rumah. Ya siapa yang tahu kita, siapa yang kenal kita lagi butuh apa, kita lagi ada masalah apa, siapa yang tahu. Lah kalau kita punya masalah mau bercerita, lah kemudian kebetulan tetangga kita, teman kita ada solusi dari masalah kita, lah itulah hikmahnya silaturahmi atau silaturahim itu lagi. Apalagi kita yang misalnya rezeki kita dari bidang jasa, dan itu tentunya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Lah itu akan terkenal kalau lewat silaturahmi itu. Lah halal bihalal yang pertama adalah silaturahmi.
Tapi jangan sampai yang mohon maaf kadang halal bihalal dijadikan ajang apa kalau bahasa sekarang apa? Pamer adalah gampangnya itu. Biar maksain, biar tekor, yang penting nyohor. Pulang kampung, kalau orang kampung melihat kita orang rantau ini kan kayaknya sukses semua Pak ya. Wah, apalagi pulang bawa mobil, walaupun entah itu mobil rental, pakai gelang yang sampai ke sikut, walaupun gelangnya itu beli di pasar Bulog situ. Lah iya pasar Bulog situ loh Sukapura. Kalau menjelang Lebaran itu kan banyak yang jualan emas. Mas Iyul bukan, Mas Dika ya bukan. Begitu nyampe rumah, kayaknya padahal begitu balik ke sini beli botrek ekstra. Ayo mobil rentalan. Ya wes apa adanya, punyanya ini ya ini, punyanya itu ya itu, nggak usah maksain diri. Lah kadang acara halal bihalal kan jadi ajang itu justru malah. Sampai-sampai di media sosial itu loh. Ada tulisan walaupun itu kelihatannya nyelekit tapi ya bener Pak. Kalau kumpul keluarga besar yang ekonominya mohon maaf kurang beruntung, bagian belakang nyuci piring, nyiapin makanan. Yang kebetulan ekonominya bagus, pokoknya di ruang tamu bagian nunjuk-nunjuk. Tulisan di media sosial, tapi kalau saya mati kok ya bener. Mohon maaf loh, umpama ada sekeluarga itu 7 orang. Salah satu ada yang ekonominya nggak beruntung, itu ngalah disuruh-suruh. Sono beli ono ini masakin. Lah yang kebetulan ekonominya bagus duduk di depan bagian nunjuk-nunjuk. No bangku pindahin, no masak ono. Tapi kalau diperhatiin ya kadang kok iya bener. Lah halal bihalal lu kadang jadi ajang itu. Makanya kadang ada orang yang diajak acara halal bihalal, diajak reuni nggak mau, enggak, minder saya. Teman-teman saya udah berhasil ini sukses punya ini saya begini aja enggak. Nah ini yang sisi negatifnya kadang dari acara halal bihalal atau reuni itu. Lah kemudian yang kedua, isi dari acara halal bihalal itu sebetulnya intinya ya saling berkunjung dan meminta maaf. Di bulan Ramadan kita luar biasa memaksimalkan untuk memperoleh ampunan Allah. Lah yang diampuni oleh Allah itu kan dosa yang kita lakukan atau dosa yang hablum minallah. Tapi yang dosa sesama kita ini dalam syarat taubat, kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik, kalau dosa sesama manusia itu akan belum terampuni. Wong karpet udah digelar ya udah lah ya. Ini kan pertanda kalau karpet digelar ya udahan. Dosa sesama manusia belum terampuni walaupun kita beristighfar sehari 20.000 kali, kalau kita belum meminta maaf atau belum minta dihalalkan oleh orang yang bersangkutan. Ada hadis riwayat Muslim, hadis ini cukup panjang. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa itu orang yang muflis? Muflis bukan mukhlis ya. Kalau pakai kha mukhlis itu artinya ikhlas. Ini pakai fa muflis, bangkrut. Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu ya tentunya orang yang nggak punya harta benda, nggak punya simpenan, nggak punya duit lah gampang. Kemudian Rasulullah menjawab, al muflisu, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat dengan bangganya membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi dari satu sisi ia sholatnya rajin, tapi fitnah orang ya rajin.
zakatnya rajin tapi nilep duit orang ya tekun. Atau bahasa gampangnya hablum minallahnya orang ini baik, luar biasa baik, tapi hablum minannasnya enggak baik. Artinya satu sisi dia ini orang soleh kelihatannya, tapi satu sisi orang toleh. Kalau definisi soleh itu kan al-qaim fi huquqillahi wa huquqil ibad. Itu kalau dalam kitab Nasaihul Ibad. Disebut soleh itu orang yang hubungan dengan Allah baik, dengan sesama manusia baik. Lah dalam hadis yang disebut muflis ini, orang yang dengan bangga bahwa pahala sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain, tapi satu sisi ia mulutnya, tindakannya dengan orang lain selalu bikin sakit hati, dan dia nggak pernah mau minta maaf. Lah orang yang disakiti nggak berani untuk balas karena mungkin di dunianya status sosialnya beda. Kemudian ketika di akhirat itulah orang yang bawa pahala sholat dan lain-lain itu dengan bangganya mau masuk surga. Kalau bahasa kita mah diberhentiin. Berhenti dulu mas. Dulu mas pernah fitnah saya sampai karir saya hancur, sampai saya di masyarakat wis pokoknya nama saya jelek. Dulu saya mau balas gak bisa karena mas atasan saya. Sekarang saya minta tuntut. Begitu nuntut satu selesai pahala sholat diambil, nuntut satu selesai pahala zakat diambil, nuntut satu selesai pahala puasa diambil. Lah kalau semua orang yang dia pernah zalimi menuntut, padahal di akhirat udah nggak ada pengadilan negeri, pengadilan nggak ada, ya wes amalan-amalan baiknya kemudian diberikan kepada orang-orang yang dizalimi dan ia belum minta maaf. Maka ketika kita masih diberi kesempatan ini, kita meminta untuk dihalalkan. Lah, meminta untuk dihalalkanlah itu kemudian yang oleh para ulama-ulama kita, para pendahulu kita disebut dengan halal bihalal. Kalau kita pernah nyakiti lewat ucapan, lewat tindakan, wong kadang kita itu niatnya baik, kadang ditanggepin orang nggak baik, ya wes kita minta maaf. Nah dengan itulah harapan kita nanti di akhirat kita bawa pahala sholat, zakat, tapi juga sisi lain kita bawa kebebasan dari orang-orang yang pernah kita zalimi karena kita sudah minta maaf dan minta untuk dihalalkan. Dan itu beberapa poin tentang istilah halal bihalal. Kalau masalah kita ketemu dengan saudara ketika lebaran mengucapkan minal aidin wal faizin, itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Tapi udah terlanjur ya. Kalau ketemu minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, dikiranya kalau minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin, padahal bukan. Yes, kalau ngikuti sahabat Rasul ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau ngucapin itu kok belum terbiasa, ya wis cek wong Jawa ya sugeng priyadi. Kalau orang Sunda ya apa ya? Hampura, ya wis gitu-gitu aja lah. Tapi kalau mengikuti sahabat Rasul ya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau ditanya minal aidin wal faizin itu artinya kok mohon maaf lahir batin, bukan. Tapi udah terlanjur ya wis lah ya. Ya wis ben terlanjur gimana lagi. Tapi kalau bisa ya dirubah, kalau bisa. Jadi tadi itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau enggak tahu artinya ya wis mohon maaf. Kalau orang Sunda hampura, kalau orang Jawa ngapunten. Kalau orang Betawi ya itulah ya pokoknya ya. Wis pokoknya itulah sambil salaman minta maaf, maafin ya, maafin. Tapi kalau utang ya tetap dibayar. Lah kok enak temen begitu dimaafin, utang langsung dianggap lunas. Ya inu. Wis wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.